Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Cerita bersumber dari via Instagram, Explore Gunung, narasumber @tpn13, akun IG. Entah kenapa, kemarin malam gua mimpi kisah gua di Gunung Salak sewindu yang lalu. Entah disuruh ke Salak lagi atau sekedar mengingatkan. Jadi ceritanya sewindu yang lalu setelah pembagian rapot kenaikan kelas gua sama 4 teman gua, yaitu Ishak, Aska, dan almarhum Angga, memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Salak. Kita naik dari jalur Cidahu. Selama perjalanan naik, enggak ada kendala sedikit pun. Semua aman dan tanpa ada gangguan. Enggak ada gangguan sama sekali, seperti apa yang pendaki lain alami di Gunung Salak. Singkat cerita, setelah kita udah muncak ke puncak naik, kita nyantai dulu, ngopi sambil ngerokok, sambil ngobrol-ngobrol ringan. Sekitar jam 12 atau jam 1 siang, kita packing dan siap-siap untuk turun dan pulang balik ke Jakarta. Di sini awal mula semuanya terjadi. Setelah jalan mungkin hampir 2 jam, kita bertemu percabangan yang sebelumnya kayaknya nggak ngelewatin pas naik kemarin. Ishak dan Angga terlibat perdebatan yang cukup alot dan nggak nemuin kesepakatan. Gua yang coba masuk ke dalam perdebatan itu dengan maksud menyudahi perdebatan yang gak ada gunanya. Akhirnya berhasil melerai mereka. Akhirnya dari semua itu kita voting untuk menentukan jalur menurut feeling kita masing-masing. Aska yang emang sedikit pendiam akhirnya memilih jalur yang sama dengan gua pilih. Dan di situ feeling gua sebenarnya gak terlalu kuat dan bilang ke Aska, "Lu yakin ikut apa yang gua pilih?" Tanya gua. "Iya, gua ikut aja," jawabnya. Dan Ishak pun yang sebelumnya berdebat kuat sama Angga ikut jalur yang gua pilih. Sudah tentu Angga yang gak punya kubu mungkin dengan terpaksa ikut gua juga. Akhirnya kita menuju jalur yang gua pilih, dengan gua yang bukan jalur alias paling depan. Maghrib dulu, habis maghrib gua lanjut. Jalurnya benar-benar sempit karena rumput-rumputnya tumbuh tinggi sepanjang jalur. Feeling gua yang agak ragu ketika memilih jalur ini akhirnya terbukti. Semakin jauh jalanin jalur tersebut, makin tertutup jalur tersebut. Ketika gua ragu dan balik ke jalur awal pun susah. Akhirnya gua bilang ke teman-teman gua, "Blay, ini makin malam makin jauh, makin gak kelihatan juga jalurnya. Kita nemu lapak agak lebar dikit, gelar tenda aja ya, lanjut besok." Mereka setuju dengan mengangguk dan tanpa sepatah kata pun keluar. Udara semakin dingin dan malam semakin gelap, bikin rasa capek lebih berasa lagi. Kira-kira setengah jam dari tadi gua ngomong ke teman-teman gua, akhirnya nemu lapak yang agak datar dan lebar. Pas tenda udah kegelar dan mau masuk, Aska yang kedapatan bawa logistik berat bilang, "Blay, makanan tinggal dikit, besok nyampe base camp kan?" Dengan kata-kata putus asa dan muka lesu, Aska nanya ke gua. Gua yang bingung kita di mana bisa bilang, "Insya Allah." Gua beruntung punya temen yang peka dan sedikit brengsek kayak Ishak yang bisa mencairkan suasana. Ya udah, kita sambil main gaple aja gimana? Sembari masak pinggiran dan seru-seruan. Ini nih yang kadang bikin kangen naik bareng mereka. Kangen Ishak, manusia paling gak bisa diem dan teramat sangat jahil ke siapapun. Kangen Aska, manusia pendiam dan bahan lelucon kita-kita kalau naik lagi sekarang udah berkeluarga. Kangen almarhum Angga, semoga lu dapet tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Blay.
Gua lost kontak sama mereka berdua. Terakhir ketemu pas di pemakaman Angga 3 tahun yang lalu. Zaman canggih kayak sekarang pun gua nggak kontak dengan mereka, meskipun cuma lewat sosmed. Balik lagi ke cerita gua. Seberes main gaple sebentar kita tidur dan set alarm di HP gua. Gua bangun jam 4:30 sebelum matahari terbit. Maksudnya untuk melihat di mana posisi matahari biar arah kemana kita harus jalan. Karena kebetulan waktu itu kita nggak ada yang bawa kompas. Akhirnya matahari terbit dan gua bangunin teman-teman gua buat siap-siap jalan lagi. Setelah semuanya selesai, kita jalan nyusuri jalur itu. Sampai ketemu malam lagi, kita nggak ketemu base camp dan gua sadar kita udah kesasar jauh dari jalur pendakian. Gua bingung, temen-temen juga cuman bisa diem sepanjang jalan dan nggak ada yang ngomong. Ngecamp di hari malam kedua, gua nggak bisa tidur sama sekali. Gua terus mikirin jalur, mikirin pulang, dan mikirin apa yang harus dilakuin besok. Temen-temen udah pada tidur dan gua cuma bisa ngeliat ke arah atap tenda kita. Selagi sepi-sepinya, tiba-tiba gue denger suara raungan kayak raungan macan. Entah apa itu. Gue coba tenang. Matiin senter yang digantung. 3 kali gue denger suara itu dan makin lama makin jelas. Dengar suara itu dan makin jelas lagi. Gue masuk ke dalam sleeping bag gue. Sampai kepala gue pun tertutup. Tanpa sadar akhirnya gue tertidur dengan pikiran mati kita semua. Abis dimakan macan gua. Paginya gua dibangunin sama Aska. Blay, bangun, udah jam 7. Gua langsung bangun, makan dan jalan lagi. Hari itu gua jalan paling belakang dan Angga paling depan, gantian. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ishak marah-marah dan ngebuang kerilnya sambil mengeluarkan kata-kata yang sontak Angga nampar dia. Gua capek, gua mau pulang, gua nggak kuat lagi. Anjing lo semua. Gua nggak ngapa-ngapain, kenapa gua disasarin? Angga yang makin kesal dengan perkataan Ishak ngebalikin perkataan Ishak. Lu kira lu doang yang capek? Gue juga capek. Gue juga mau pulang. Waras lo. Sekali lagi, ini gunung bukan kota. Jaga omongan lu. Aska yang tadinya gua kenal pendiam selama ini nggak gua lihat ketika dia ngelerai Ishak dan Angga. Bahkan Aska berani marah dan ngebenyek mereka berdua. Gue cuman bisa bilang ya udah kita break dulu. Gue langsung setengah tiduran. Pas Aska minta minum, Angga ngeluarin botol air dan daypacknya dan gak sadar tinggal sisa 1 dari 10 botol, 1,5 liter yang kita bawa. Gue nanya Aska kondisi logistik kita. Logistik masih banyak, gak Blay. Sisa beras sama Indomie 2 bungkus doang. Gue dengernya langsung lemes. Ishak yang kaget nanya sedikit ngebentak ke Aska. Asli gak sih Blay? Ah mati udah kita. Gue rasa kondisi nafas udah lumayan enak. Akhirnya gue ajakin jalan lagi. Hari berikutnya kita jalan. Dan kali ini Ishak yang di depan. Agak siangan. Kita denger air kayak aliran sungai. Kita langsung cari sumber suara itu dan di mana letak sumbernya. Gak lama kita menemukan sungai dan semua senang. Kita ngelepasin carrier, sepatu dan nyebur ke sungai itu. Kita minum sebanyak-banyaknya tanpa mikir ada apa di dalam sungai itu. Entah itu ada buaya sekalipun gak peduli. Angga yang bawa air di daypacknya langsung isi penuh botolnya satu persatu. Ketika kami rasa badan udah seger lagi, kami rebukan tentang ide Aska. Gimana kalau kita susuri sungai ini? Kan sungai ini yang dipakai sama salah satu merek dagang air mineral, kan? Siapa tahu nemu pipanya dan nemu pabriknya. Dari ide itu kita setuju dan akhirnya nyusur sungai tersebut. Lama kita nyusurin sungai tersebut sampai berhari-hari dan berkali-kali ngecamp di pinggir atau kalau emang gak dapet buat tenda ya kita tidur di tempat yang seenggaknya nggak tergenang air. Kami benar-benar udah nggak mikir keselamatan dari serangan hewan buas lagi. Udah capek, udah sedikit putus asa, akal sehat udah nggak ada. Kami nggak tahu pada saat itu udah berapa lama kita nyadar
Berapa jauh kita jalan, konflik-konflik kecil sering banget terjadi. Selama kita nyusuri sungai, nggak ada sedikit pun kita nemuin ada perkampungan penduduk. Bahkan seorang pun nggak bertahan hidup, cuma makan apapun yang bisa. Kita makan, buat apa itu? Sepahit apapun itu. Entah itu beracun atau enggak, daun apapun itu, binatang apapun itu. Sampai kita pernah nemu, nggak tahu itu ular apa, kita makan. Sampai akhirnya kita nemu satu suara sangat berisik, ada jembatan dan banyak kendaraan. Gua gak mikir halusinasi atau apapun itu. Yang gua pikir posisi lumayan jauh di atas kita. Kita cari jalan yang bisa bawa kita sampai ke jembatan itu. Akhirnya kita bisa naik ke jembatan itu. Lega. Gua seneng banget dan teman-teman gua langsung ngucapin, alhamdulillah kita nemu kehidupan lagi. Kami semua seneng banget dan saling peluk kecuali Angga. Angga diem aja tanpa ekspresi sama sekali. Beberapa hari ke belakang sebelum kita akhirnya nemuin jembatan yang ramai banget, kami udah kayak manusia yang gak tahu hidup atau mati. Duit kami masih banyak dan langsung pergi ke warung masakan Padang. Orang-orang sekitar ngeliatin kami heran banget dengan tampilan kami yang bisa dibilang menakutkan saat itu. Kami makan udah kayak orang gak pernah makan. Makan makanan orang yang emang gak pernah beberapa hari ini. Setelah makan, gua keluar warung makan Padang tersebut buat beli rokok dan balik lagi. Gua ke warung makan Padang itu dan nemuin ekspresi teman-teman gua yang diem-diem dengan muka yang nggak enak banget dilihat. Gua langsung nanya sambil bercanda dengan logat Betawi kental, "Nape lu pada ngerokok aja dulu biar gak gila?" Si Ishak yang nimpalin gua pertama kali dengan kata-kata ngagetin dan muka datar tanpa ekspresi. Yang natap gua pun enggak. Gua udah gila Blay. Gua mau pulang sekarang. Sama gua juga, saut si Aska. Gua balik nanya ke mereka, "Kenapa lagi sih? Bukannya seneng udah bisa makan enak, bisa nemuin orang-orang lagi?" Ishak kali ini natap serius ke gua sambil nanya, "Lu tahu kita di mana? Tahu kita jalan sejauh apa?" Gua cuman menggeleng. Kita sekarang di Cirebon. Gua yang denger langsung batuk terserak asap rokok yang gua hisap. Saking kagetnya denger. "Asli apa enggak sih?" Aska nimbalin lagi, "Lu tanya aja sendiri ke mbak-mbaknya." Ternyata bener, gua saat itu sama ketiga teman gua ada di Cirebon. Tanpa mikir panjang kita nyari bis atau kendaraan apapun untuk balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta kami langsung ke base camp komunitas kita. Dari terminal Kampung Rambutan kita naik taksi ke base camp. Biar gak ribet naik angkot sampai di base camp yang merupakan rumah salah satu teman. Di situ udah rame anak-anak yang mau gantian ke Gunung Salak untuk nyari kami berempat. Kami disambut dengan pelukan dan tangisan yang benar-benar pecah di situ. Di situ pun ada salah satu orang yang dulu sempet deket sama gua. Gak usah disebut, gak asik orangnya. "Kamu kemana aja? Kita semua nyariin kamu. Kamu betah banget di Gunung Salak 2 minggu. Gua langsung kaget dan ngelepasin pelukannya. Gua mikir 2 minggu, waktu yang lumayan lama buat naik Gunung Salak. Setelah kejadian itu gua masih sering naik bareng si Ishak dan Aska. Gak sama Angga yang ke base camp pun udah gak pernah lagi. Gua baru ketemu Aska 4 tahun setelah itu. Pas dia nikahan Aska dan 1 tahun setelahnya dia meninggal karena kecelakaan. Penampilan Angga berubah drastis. Dia jadi pendiam dan yang gue syukuri dia udah taubat dan alhamdulillah jadi guru agama di salah satu pondok pesantren. Menurut ceritanya waktu itu almarhum punya sifat bisa dibilang berandalan sebelum kejadian di Gunung Salak waktu itu. Dan gua nggak mau buka aib teman gua di sini sampai sekarang dan sampai salah satu sahabat gua pergi yaitu almarhum Angga. Gua masih nggak punya alasan kenapa kami bisa nyasar di Gunung Salak
yang secara administratif berada di Sukabumi dan Bogor. Bisa-bisanya gue nimbul di Cirebon. Satu yang gue dapetin dan syukurin saat ini, gue, Ishak dan Aska masih hidup, dan insya Allah sahabat gue yang entah mereka di mana sekarang dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk almarhum Angga, gue gak bakalan lupa nyasar di Gunung Salak selama, dan gak bakal lupa sedikit pun. Mungkin mimpi gue itu karena lu mau ngingetin gue, atau karena lu kangen. Gue juga kangen sama lu, Blay. Tenang di sana, dan semoga Allah pertemukan kita lagi di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.